Jadi spirit Islam inilah yang membangkitkan semangat bagaimana umat Islam maju. Momentum kebangkitan pendidikan Islam. Dan ini muaranya adalah dari sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel Sekolah Sabillah, hari ini merupakan hari yang sangat bahagia sekali bagi kita semuanya, karena pada kesempatan kali ini kita akan berdialog dengan salah satu tokoh pendidikan di Kota Malang tentunya. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri MSI, Rektor Universitas Islam Malang. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Walaupun COVID tetap semangat. Semangat, betul. Baik, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Sudah bersedia untuk kami ajak dialog tentang pendidikan Islam. Baik, Prof. Yang pertama, tentunya kita dalam sejarah Islam ini kan menjadi maklum bahwa dulu keintelektualan Islam ini pernah merajai dunia. Betul. Bahkan di Eropa pada saat mengalami masa kegelapan, justru Islam intelektualitasnya justru menguasai dunia. Betul, ini kira-kira apa penyebabnya? Dulu, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu penghormatan bagi saya pada kesempatan hari ini untuk berbincang-bincang tentang persoalan pendidikan. Dan kita ketahui bahwa pendidikan Islam ini tidak akan bisa lepas dari Islam itu sendiri. Islam sendiri memberikan satu motivasi besar untuk membangun satu tata kehidupan yang anggun dan bermartabat. Baik dalam rangka untuk membangun diri pribadi, membangun masyarakat, membangun bangsa, membangun negara, bahkan budaya dan peradaban dunia. Ini spirit Islam yang ada di dalam Islam. Maka kita mengenal Islam adalah satu agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Betul. Agama yang memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Bahkan juga memberikan satu motivasi untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Kelengkapan Islam dibanding dengan agama-agama yang lain, ini Islam adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi spirit Islam inilah yang membangkitkan semangat bagaimana umat Islam maju. Ini menjadi faktor intern Islam itu sendiri. Karena pada diri manusia itu ada yang disebut dengan fitrah mukhallaqah. Ada pada diri manusia itu ada potensi-potensi kebaikan. Mulai dari mengesahkan Tuhan, potensi untuk bisa melindungi diri sendiri, memberikan kasih sayang orang lain, potensi untuk berkembang, potensi untuk melindungi sesamanya, potensi untuk mengembangkan budaya dan peradaban. Ini untuk semua manusia. Semua manusia. Tidak hanya Islam saja. Tidak hanya Islam. Inilah Allah sesungguhnya sangat adil sekali untuk membangun atau untuk menciptakan manusia di muka bumi ini. Tapi Islam tidak membiarkan manusia begitu saja lahir di muka bumi, tapi disertai dengan fitrah munazzalah. Yaitu ada Al-Quran maupun Al-Hadis yang membimbing kehidupan manusia di dalam kehidupan yang fana ini agar supaya mereka on the track. Mereka bisa tetap menjaga kesucian dirinya, bisa juga menjaga potensi untuk bisa mengembangkan dirinya itu. Ini semuanya adalah faktor internal dari Islam itu sendiri yang tidak bisa kita abaikan. Faktor yang kedua adalah faktor tantangan kehidupan manusia. Apapun manusia ingin hidup dengan survive, apapun manusia ingin hidup dengan bahagia, maka manusia
di dalam ingin mengembangkan satu masyarakat Islam yang bagus, masyarakat Islam yang maju, maka sekelompok manusia ini memiliki satu peluang untuk melaksanakan berbagai macam ikhtiar. Maka pada zaman kejayaan Islam itu telah menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang itu sebagai satu wadah untuk menggembleng potensi dan sekaligus mengembangkan potensi manusia agar pendidikan itu mampu menciptakan satu kreasi-kreasi budaya, peradaban yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena satu kemajuan itu akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Maka pada zaman keemasan Islam itu, karena banyaknya lembaga-lembaga pendidikan, banyaknya halakoh-halakoh, gitu ya, banyaknya satu kajian-kajian, banyaknya masyarakat yang menulis tentang literatur-literatur Islam, gitu ya, yang semangat untuk mengembangkan keilmuan ini luar biasa pada saat itu. Ini atmosfer yang dibangun di era zaman keemasan itu. Maka muncullah tokoh-tokoh Islam, gitu ya, tokoh-tokoh Islam. Misalnya saja Al-Khwarizmi, beliau adalah arsitek dalam bidang matematika misalnya saja. Al-Ghazali arsitek dalam bidang pendidikan dan ilmu tasawuf misalnya saja. Filosof. Bahkan juga Madrasah Nidhamiyah pada saat itu menjadi sentral, menjadi sebuah lembaga universitas yang mampu melahirkan tokoh-tokoh pada saat itu. Cukup terkenal gitu ya. Betul. Jadi kemudian kita juga mengenal yang bernama Ibnu Khaldun misalnya saja. Beliau adalah arsitek sosiologi, arsitek ekonomi misalnya. Al-Mawardi dalam bidang ilmu fikih misalnya saja. Sampai kepada Ar-Razi, ada Ibnu Sina, arsitek dalam bidang kedokteran. Ini tokoh-tokoh yang lahir pada saat itu di mana Islam menemukan, umat Islam menemukan momentumnya untuk menunjukkan Islam yang sesungguhnya. Ini motivasi Islam yang pada saat itu telah digelurakan oleh tokoh-tokoh pada saat itu. Dan itu jaya-jayanya adalah di dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah tentunya. Ada juga pemerintahan yang pada saat itu dikomandani oleh Harun ar-Rasyid misalnya saja ya. Kemudian juga ada Al-Ma'mun, ada juga dan lain sebagainya lah pada saat itu. Pemerintahan saat itu juga sangat mendukung. Sangat mendukung dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini pentingnya untuk menciptakan satu atmosfer yang saling mendukung satu sama lain. Kalau yang saya sering kali katakan bahwa energi positif itu saling menopang. Baik lembaga-lembaga pendidikan formal maupun juga pemerintah. Bahkan elemen-elemen masyarakat. Bahkan pada saat itu dalam bidang ekonomi, dalam bidang industri, dalam bidang budaya, dalam bidang seni dan lain sebagainya, begitu moncer. Gitu, begitu moncer pada saat itu. Lalu Prof, itu kan masa keemasan. Betul, betul. Setelah itu beberapa abad mengalami kemunduran. Ini gimana? Iya, iya. Nah, apapun ya, kita mengetahui bahwa Baghdad dan negara-negara di sekitarnya itu adalah negara yang sangat gersang. Tidak selalu lahirnya pemimpin itu akan mampu bisa memanage masyarakatnya pada saat itu. Jadi yang dipicu dengan ekonomi, yang dipicu pula dengan wabah pada saat itu terjadi adanya wabah ya. Lalu kemudian hampir masyarakat ini mencari satu daerah-daerah yang bisa mengamankan keselamatan dirinya pada saat itu. Lalu kemudian juga terjadi satu ketidakharmonisan di antara kerajaan-kerajaan pada saat itu, ya, satu sama lain saling menuding. Ini sebetulnya adalah biang-biang keladi perpecahan pada saat itu. Bahkan pada akhirnya pula juga masyarakat begitu eksklusif untuk memaknai ajaran Islam itu, tidak inklusif begitu ya. Pada akhirnya muncullah sinkritisme
yang seakan-akan mereka ini mau melaksanakan ajaran yang bersifat sofistik, tetapi sofistik yang fatalistik. Begitu. Begitu pula juga terjadinya perang salib, yang pada saat itu di mana orang-orang Eropa yang dia melihat kejayaan Islam, dia pun juga tidak serta-merta mendukung, tetapi dia juga ingin mencuri khazanah keilmuan, bahkan perpustakaan-perpustakaan, literatur-literatur pada saat itu sudah dibawa ke barat. Sisi lain juga perpustakaan-perpustakaan banyak yang dibakar, dimusnahkan di era perang salib itu, sehingga pada saat itu terjadi satu kejumudan, dan umat Islam bisa dikatakan pada saat itu mengalami satu shock besar terhadap terjadinya berbagai macam persoalan pada saat itu. Dan tentunya ini merupakan sejarah, Prof, yang tidak boleh kita lupakan. Betul, ya. betul Tapi sekali. kita akan mengambil hikmah dari betul. itu semua. Dan kalau tapi yang harus dipahami pula, Mas, bahwa di Barat itu sendiri juga tidak selalu maju ya, karena suatu saat juga mereka dihadapkan dengan persoalan yang sangat pelik sekali, gitu ya, yang disebut dengan zaman kegelapan itu. Ketika pemerintahan yang sangat demokratis, yaitu dinasti Romawi yang pada saat itu begitu jaya ya, yang seluruh komponen kehidupan itu adalah dikelola secara demokratis dan juga satu sama lain saling mendukung. Tapi ketika persoalan itu kemudian diambil alih oleh satu dewan gereja yang pada akhirnya juga mengalami satu kemunduran yang berarti, keruntuhan juga pada saat itu. Ini karena terjadinya apa? Tidak terjadinya simbiosis mutualis antara berbagai macam komponen yang ada. Peristiwa-peristiwa sejarah ini menurut saya adalah menjadi satu pendidikan yang sangat menarik buat generasi muda saat ini untuk memastikan masa depan yang lebih maju dan lebih berkembang dengan pesat. Terutama untuk generasi pemuda Islam ini, Prof, ya. Betul, karena betul kita sekali. Pernah mengalami masa kejayaan. Betul. Dan kalau kita lihat semuanya bersumber pada pendidikan, Prof. Pada pendidikan. Betul, pada pendidikan. Bagaimana sebenarnya Islam memandang pendidikan ini, Prof, untuk kemajuan? Jadi begini, kita juga tidak bisa lepas dari bagaimana kebangkitan Islam ya. Kebangkitan Islam. Bagaimana kebangkitan Islam di Arab Saudi, bagaimana kemudian di Turki misalnya saja, kemudian di India sampai di Indonesia, itu tidak lepas dari satu muhasabah ya, introspeksi diri. Apakah selama ini setelah keruntuhan atau katakanlah mundurnya umat Islam pada saat itu, mesti bermuara dari muhasabah, apanya yang salah, gitu. Nah, ini bermuara dari bagaimana Syekh Abdul Wahab, ya, yang dia adalah salah satu tokoh yang mencoba untuk membangkitkan umat Islam di Arab Saudi, yang dia melihat bahwa Islam jangan dipandang sebagai agama yang eksklusif, tetapi Islam harus dipandang sebagai agama yang inklusif. Maka di sana melakukan satu pembaruan yang disebut dengan memurnikan ajaran Islam. Jadi memurnikan ajaran Islam. Begitu pula ketika kita melihat di Turki, orang-orang Turki sudah semakin memahami bahwa pendidikan pun juga tidak boleh dilakukan secara eksklusif. Maka tokoh-tokoh Turki pada saat itu mengirim anak-anak muda ke Prancis untuk banyak mempelajari tentang kemajuan-kemajuan di Eropa. Lalu juga kebangkitan Utsmani muda pada saat itu untuk menjadi pelopor perubahan dalam berbagai macam bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian di India kita mengenal ada Syekh Waliullah, yang di mana orang-orang pada saat itu banyak mengikuti ajaran-ajaran sofistik, fatalistik, yang kemudian dia mencoba untuk membangkitkan kembali bahwa kehidupan ini adalah untuk bisa memenuhi kehidupan bagian dunia dan akhirat, tidak semata-mata mereka hanya sekedar berzikir saja, tetapi mereka harus mengisi dengan berbagai macam
ikhtiar untuk mencari kehidupan duniawi untuk akhirat. Jadi diseimbangkan. Diseimbangkan. Begitu juga di Indonesia pada saat itu kita mengenal bahwa masyarakat di Indonesia di awal-awal bahkan sebelum kemerdekaan banyak dihiasi dengan pengaruh-pengaruh ulama Islam yang bermuara dari pesantren-pesantren ya, yang kemudian bergeser pula juga tokoh-tokoh umat Islam yang pada saat itu banyak mempelopori di organisasi-organisasi kemasyarakatan, banyak mewarnai dalam kehidupan ini. Yang kemudian muncullah neomodernisme yang kita mengenal dengan cendekiawan-cendekiawan Muslim, ada Gus Dur, ada Nurholis Majid dan lain sebagainya itu, sehingga warna kehidupan kita ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Bahkan terjadi ada satu kompetisi, munculnya berbagai macam khazanah pemikiran Islam, berbagai macam perspektif pemikiran. Dan ini adalah merupakan satu kekayaan, merupakan satu khazanah keilmuan yang luar biasa. Selama ketika untuk memberikan sebuah tafsir terhadap Islam itu sendiri, jangan sampai eksklusif, tetapi harus inklusif, terbuka, harus terbuka. Maka kita paham bahwa akhir-akhir ini muncul adanya trans Islam itu ya, transnasional, terutama dalam pemahaman Islam, ini akan sangat mengkhawatirkan sekali. Karena Islam dikemas dengan kemasan yang eksklusif, tidak dikemas dengan kemasan-kemasan yang inklusif. Sedangkan spirit Islam adalah spirit inklusif. Lalu bagaimana ke depan menjawab tantangan pendidikan Islam di era global seperti ini, Bro? Iya. Saya pikir tokoh-tokoh Islam ini sudah mulai bermunculan, baik dari sisi manajemen, baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi kesehatan, dari sisi lingkungan, dari sisi budaya, dan lain sebagainya. Saya justru menaruh satu harapan besar. Kejayaan Islam akan bisa kita bangkitkan kembali. Di abad-abad ke-12 dan sebelumnya itu nanti akan bisa bangkit kembali. Optimis nih, Prof. Ya? Sangat optimis. Dalam hidup kita perlu optimis, selalu optimis. Maka dari itu, seluruh komponen umat Islam yang dalam hal ini mereka telah membawa misi Islam rahmatan di alamin tadi itu, jangan patah arang dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan dan society 5.0 itu. Jadi ini satu momentum justru, satu momentum. Maka kita tidak perlu kemudian berpikir tentang bagaimana perubahan itu terjadi. Perubahan adalah merupakan sebuah keniscayaan. Tidak boleh dihindari. Dan tidak boleh ditolak. Maka kita punya konsep yang disebut dengan al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil asl. Kita mempertahankan satu budaya, tradisi lama yang bagus, tapi kita juga bisa menarik satu budaya baru yang lebih bagus lagi untuk menopang budaya-budaya yang sudah ada ini. Maka sikap inklusif menjadi penting. Maka saya mengajak kepada para praktisi pendidikan dan para ilmuwan untuk selalu memiliki satu pola pikir out of the box. Kita jangan mempertahankan satu kenyamanan dan kemapanan pada saat ini. Status quo. Tetapi bagaimana kita mencoba untuk mendrive sedemikian rupa situasi seperti ini sebagai sebuah momentum. Momentum kebangkitan Islam. Momentum kebangkitan pendidikan Islam. Dan ini muaranya adalah dari sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia itulah manajemen akan tertata dengan bagus, apalagi sekarang adalah musimnya atau zamannya teknologi informasi. Apa itu database yang memang harus familiar dengan teknologi informasi adalah menjadi sebuah keniscayaan. Gurunya, dosennya, administraturnya, pimpinannya harus familiar terhadap teknologi informasi. Jadi base data itu harus menjadi satu target utama. Jangan sampai kemudian kita ini pandai dan memiliki satu karya-karya tetapi tidak kemudian untuk mencari saja begitu sulit.
Maka sekarang ini harus disiapkan satu rumah-rumah data di situ yang berbasis pada cloud ya, kepada teknologi informasi, dan itu suatu saat akan bisa diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jangan sampai kemudian itu hanya kita lewati menjadi bagian dari hidup kita, tetapi generasi penerus yang akan datang dia tidak bisa meliterasi lagi. Kalau Prof melihat dunia pendidikan Islam dewasa ini di Indonesia, bagaimana menurut jenengan? Saya melihat bahwa menjamurnya atau munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik itu sekolah umum maupun sekolah yang berbasis pada keagamaan, pesantren, ya, bahkan halakoh-halakoh dan lain sebagainya, itu ada harapan besar bahwa kebangkitan Islam akan lahir dari Indonesia. Apalagi Islam yang rahmatan lil alamin. Dan sekarang sudah mulai banyak yang tergeliur, terutama di Timur Tengah, untuk memahami bagaimana implementasi nilai-nilai Islam di Indonesia. Kok Islam bisa menjadi begitu anggun, menjadi ramah, menjadi toleran, menjadi harmoni. Tetapi kita juga harus semakin waspada karena ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengharapkan, yang tidak menginginkan Islam, umat Islam di Indonesia itu menjadi pelopor perubahan dunia. Dan juga tidak ingin menjadi umat Islam di Indonesia itu umat yang maju. Tidak ingin umat Islam di Indonesia itu adalah umat yang nanti akan menjadi kekuatan dunia. Yang pada akhirnya dia berusaha untuk mempengaruhi sekelompok orang atau orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki militansi tinggi, terutama di sekolah-sekolah pendidikan, ini yang sekarang menjadi bidikan utama bagi mereka untuk mempersiapkan tokoh-tokoh yang diharapkan membawa misi tertentu agar supaya umat Islam di Indonesia tidak bisa berkembang dengan baik. Terus bagaimana menyikapi hal tersebut, Prof? Untuk menyikapi hal tersebut perlu ada satu kerjasama ya, dari berbagai unsur, baik dari pemerintah, kemudian tokoh agama, masyarakat, lembaga pendidikan, kemudian pers, ya, dari sisi keamanan, semuanya harus mengambil bagian yang tidak terpisahkan, harus saling memantau, Kita merasakanlah di akhir-akhir ini muncul paham-paham baru di Indonesia. Dan itu harus diwaspadai. Karena mereka memiliki sikap yang lebih militan, tetapi mereka begitu fanatik, begitu ekstremis. Maka menurut saya adalah Indonesia harus selalu waspada dengan sikap-sikap ekstrem yang menggunakan label Islam itu. Maka disinilah lembaga pendidikan kita, termasuk Sabilillah ya, memiliki satu peran yang sangat strategis untuk mempersiapkan generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan para kiai, para ulama yang memposisikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai Islam yang toleran, Islam yang moderat, Islam yang harmoni, Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang penuh dengan ajakan amar ma'ruf nahi mungkar yang itu dilaksanakan secara istiqomah dan tidak akan berubah. Dan harus bersinergi satu sama lain dengan negara. Mutlak dengan negara. Tidak bisa tidak. Maka Islam, umat Islam di Indonesia harus menjadi sebuah model di Islam dunia, di umat Islam dunia. Maka yang kita harapkan ke depan adalah bagaimana Indonesia menjadi rujukan untuk terbangunnya sebuah budaya dan peradaban, dan zaman keemasan itu akan bangkit dari Indonesia. Terima kasih Prof. Mungkin yang terakhir sebagai pesan atau saran ya bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia untuk membangkitkan itu semua bagaimana? Jadi pesan kami, jangan lelah-lelahnya untuk selalu mengibarkan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang toleran, Islam yang harmoni, Islam yang moderat, Islam yang mengembangkan sikap kasih sayang,
tetapi juga tetap tegas amar ma'ruf nahi mungkarnya, gitu ya. Dan itu harus dilaksanakan secara istiqomah. Jangan merasa kita ini sudah maju, tapi kita terus harus mendinamisir kemajuan ini sesuai dengan tuntutan zaman. Ketika kita sudah mampu memenuhi tuntutan zaman, maka disitulah kita sudah bisa beradaptasi dengan zaman. Maka didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Itu menjadi kunci utama. Dan sinergi satu sama lain menjadi kunci terbangunnya satu pengembangan pendidikan termasuk juga budaya dan peradaban. Terima kasih Prof. Kesempatannya. Sami-sami. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi khususnya pemirsa channel Sekolah Sabillah ya, dan dunia pendidikan Islam khususnya di Indonesia. Mudah-mudahan terinspirasi sehingga kebangkitan Islam, kebangkitan dunia pendidikan Islam pada masa kejayaan dulu akan terulang kembali dan insya Allah melalui Indonesia. Baik. Insya Allah. Baik. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.